Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime mashite, watashi wa Hardiana desu. STBA no gakusei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardiana Muksin dari kelas Jepang Sore. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Jisatsu dan Oshoshiki atau bunuh diri dan upacara pemakaman. Ya, untuk latar belakang dan tujuan presentasi ini, yang pertama untuk latar belakang sendiri, Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang mengumumkan kasus bunuh diri dari warganya itu mengalami lonjakan tajam di bulan Agustus 2020. Jadi hal tersebut itu dikarenakan warga Jepang banyak yang menganggur dan sulit mencari kerja dikarenakan COVID-19 seperti sekarang ini. Lalu untuk tujuannya sendiri memberitahukan kepada pendengar atau pembaca ya agar mengetahui penyebab bunuh diri di Jepang itu apa gitu dan bagaimana cara pemakaman di Jepang secara terperinci gitu karena kan setiap negara itu otomatis beda-beda cara penguburannya gitu. Ya, akan menjelaskan tentang jisatsu atau bunuh diri. Jisatsu berasal dari kata ji dan satsu. Bila dibuat arti secara terpisah, maka ji ini artinya sendiri dan satsu ini bunuh gitu ya, yang berasal dari kata korosu. Jadi jisatsu bisa diartikan sebagai bunuh diri gitu ya. Lalu biasanya bunuh diri ini didasari oleh rasa bersalah yang sangat besar karena merasa gagal untuk mencapai sesuatu harapan yang dicita-citakan gitu ya. Kematiannya biasanya karena depresi gitu ya. Lalu mengapa Jepang yang masyarakatnya dianggap memiliki taraf hidup sejahtera termasuk negara maju di dunia gitu ya. Namun kenyataannya gitu ya masih banyak gitu ya tingkat bunuh diri di Jepangnya itu termasuk angka yang tertinggi di dunia gitu ya. Angka kematian di Jepang sendiri akibat bunuh diri jauh lebih tinggi daripada angka kematian kecelakaan lalu lintas. Sejarah bunuh diri di Jepang ini Jisatsu sudah memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat di Jepang dalam kitab Kouji 712 yang merupakan kitab sejarah tertua di Jepang dicatat tentang sebuah peristiwa tindakan bunuh diri gitu ya, peristiwa tindakan bunuh diri. Pada zaman Edo banyak sekali rakyat biasa yang tinggal di wilayah Osaka dan Edo yang melakukan bunuh diri gitu. Akibat dari maraknya kabuki pada saat itu karya yang menceritakan tentang kisah cinta anak muda. Lalu pada tahun 80 jumlah bunuh diri di Jepang itu menurun, tapi pada tahun 90 jumlah bunuh diri itu kembali meningkat gitu karena akibat runtuhnya bubble ekonomi gitu atau memperdagangkan produk atau aset dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai fundamentalnya. Ya, yang selanjutnya adalah penyebab-penyebab bunuh diri. Yang pertama adalah ijime. Ijime artinya bully gitu ya. Jadi biasanya dirasakan oleh SMA, anak SMA atau mahasiswa gitu yang merasa dia itu berbeda dengan orang lain lalu dibully hingga akhirnya dia frustasi, tidak kuat mentalnya, lalu bunuh diri. Lalu yang kedua ada net ijime. Net ijime sama ijime itu sama, hanya saja kalau net ijime ini bulinya lewat via media sosial gitu. Biasanya artis juga sama, terus ada anak SMA, anak kampus sama. Intinya jika melakukan kesalahan pasti dibulinya lewat media sosial hingga akhirnya dia frustasi dan bunuh diri. Lalu ada hikikomori yang terisolasi dari orang lain. Intinya sih kurang percaya diri. Dia jadi kalau melakukan sesuatu pasti dia berpikiran bahwa masyarakat itu berpikiran kamu itu nggak bisa gitu, kamu itu salah gitu. Jadi intinya kurang percaya diri. Lalu ada masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi di sini ada dua. Yang pertama itu dari mahasiswa, yang keduanya itu dari kepala rumah tangga gitu. Biasanya kalau dari mahasiswa sendiri, karena kalau sudah mahasiswa itu biayanya itu sendiri ya untuk bayar kuliah. Jadi dia mencari arubaito, seandainya arubaitonya kurang, terus nggak bisa bayar sekolah, akhirnya frustasi dan bunuh diri. Lalu untuk kepala keluarga, karena kan yang namanya kepala keluarga harus menafkahi anak sama istri gitu ya. Biasanya kalau nggak ada itu langsung bunuh diri gitu. Kalau susah cari kerja dipecat seperti itu. Lalu ada gagal dalam ujian. Jadi kalau di Jepang sendiri setelah pada saat SMA itu bisa dikatakan nunggu-nunggu hasil ujian gitu karena ujian itu bisa dikatakan hal yang paling ditunggu-tunggu gitu sama sama mahasiswa karena dalam ujian itu bisa menentukan dia ke depannya itu seperti apa gitu. Jadi
bagaimana rasanya jika Junbi-nya itu persiapannya kurang lebih dalam 1 tahun dia ngapalin-ngapalin pada saat ujian ternyata hasilnya tidak memuaskan, alangkah frustasinya dia ke depannya seperti apa dan akhirnya bunuh diri gitu. Lalu ada gagal dalam mencari pekerjaan sama seperti masalah ekonomi juga kalau susah cari kerja pastinya bunuh diri karena kan untuk orang Jepang sendiri ada 3K ya yang mereka nggak sukai kayak Kitanai, Kitsu sama Kikeng gitu. Kalau Kitanai sendiri kan kotor langsung, kalau Kitsu itu susah, kerjaan yang susah. Kalau Kikeng itu kerjaan yang berbahaya. Jadi emang susah juga gitu untuk mencari kerjaan yang selain daripada itu. Lalu ada masalah kesehatan biasanya kalau masalah kesehatan dari kakek atau nenek gitu ya yang penyakitnya tidak sembuh-sembuh lama gitu karena tidak ingin merepotkan orang lain maka dia bunuh diri. Lalu ada masalah keluarga, biasanya di sini masalah keluarganya antara suami istri ya. Walaupun apa ya bisa dikatakan dalam sistem I itu pihak suami ya yang mendominasi di dalam keluarga, tetapi mungkin juga ya si sang istrinya itu nggak bisa nerima kebijakan kebijakan suaminya gitu. Jadi mereka bertengkar dan akhirnya bunuh diri seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ada cara-cara orang melakukan bunuh diri. Itu yang pertama gantung diri gitu ya. Kalau gantung diri sekarang udah mulai tren gitu ya di Jepang. Waktu dulunya kan cara bunuh dirinya itu lebih banyak kepada nabrakin diri ke kereta gitu ya. Kalau sekarang gantung diri gitu dari artis, dari siapapun biasanya gantung diri jadi salah satu tren untuk bunuh dirinya gitu. Untuk di Jepang sendiri ada di salah satu hutan Aokigahara itu banyak sekali orang yang apa ya bunuh dirinya itu karena gantung diri. Lalu menggunakan gas beracun biasanya dia dilakukannya sendiri di kamar mandi atau di kamar adanya gas gitu ya langsung sama dia dihirup. Lalu untuk yang poin C-nya melompat dari gedung atau tempat yang tinggi. Pada ini kisah apa cerita yang terakhir ya ada kisah di hari Jumat 23 Oktober 2020 ada seorang pria umur 17 tahun dia lompat dari gedung yang cukup terkenal ya di daerah Osaka yaitu gedung Have Five gitu ya itu terkenalnya dengan kincir angin gitu jadi si pria itu kaget lalu jatuh ke bawah gitu yang pertama berpikiran kaget yang keduanya dia emang bener-bener pengen bunuh diri jadi di gedung itu di paling atasnya itu emang siapapun nggak bisa masuk ke sana cuman pada saat dia sampai ke atas keluar pintu ternyata ada alarm langsung dari security dari bawah itu langsung ke atas dia melihat security karena apa mengejar gitu ya dia kaget lalu dia jatuh ke bawah gitu terus pada saat dibuka di tasnya karena dia masih sekolah gitu ternyata dia salah satu masalahnya itu karena Ijime ingin bunuh diri gitu lalu ada overdosis kalau overdosis biasanya karena mengkonsumsi obat terlalu banyak gitu ya langsung ada menenggelamkan diri dalam air gitu. Biasanya untuk menenggelamkan ini biasanya dilakukan di danau-danau gitu. Lalu yang F-nya membiarkan diri pada suhu rendah. Biasanya kalau bunuh diri seperti ini dilakukan di daerah Hokkaido gitu. Lalu menabrakkan diri pada kereta api dan mobil. Jadi untuk di Jepang sendiri rel kereta itu di pinggir-pinggirnya itu ada kawat-kawat gitu. Jadi setiap perlintasan kereta api pada saat ke kiri itu kita di relnya nggak bisa jalan gitu karena ada kawat-kawat agar manusia itu nggak bisa lewat gitu. Karena itu salah satu peran pemerintah agar tidak ada orang yang bunuh diri gitu. Terus dari jembatan penyeberangan pun semuanya ditutup kanan kirinya sampai ke atas agar tidak bisa orang apa loncat gitu dari atas. Terus di relnya pun kanan kirinya semua tinggi gitu ya kawat tinggi jadi tidak ada orang yang seenaknya bisa lewat ke situ gitu masuk ke dalam rel gitu. Lalu ada menggunakan benda tajam itu biasanya dilakukan dulu sama orang samurai gitu ya sama orang yang apa ya bunuh diri gitu pakai katana gitu. Lalu ada membakar diri. Kalau membakar diri sendiri itu biasanya dilakukan di tanah lapang. Lalu ada menyetrum diri. Biasanya kalau menyetrum diri ini untuk kasus di Jepang sendiri sangat amat kecil mungkin ya. Hampir bisa dikatakan tidak ada gitu untuk menyetrum diri. Lalu menggunakan pistol. Kalau menggunakan pistol itu biasanya di daerah Eropa gitu ya, bukan di daerah Asia gitu. Ya, untuk pencegahan bunuh diri dari masyarakat dan pemerintahnya itu ada apa? Pertama itu ada konsultasi di lingkungan tempat tinggal yang melibatkan pihak pemerintah didukung oleh lembaga kesejahteraan masyarakat, pengacara, lembaga kesehatan dan dinas tenaga kerja.
Jadi mereka itu bekerja sama untuk pertukaran informasi apabila di wilayah tersebut ada yang kehilangan pekerjaan atau terkena masalah ekonomi. Jadi dengan kerjasama ini diharapkan bisa menekan jumlah angka bunuh diri di Jepang itu berkurang gitu ya. Lalu untuk masyarakat sendiri bisa berkonsultasi melalui via telepon selama 24 jam yang dipandu oleh sukarelawan gitu. Jadi seandainya ada apa-apa bisa langsung telepon aja misalkan dari sakit hati atau apa gitu ya, ada pikiran gimana gitu. Jadi ada acara apa ya konsultasi gitu selama 24 jam full bisa ditelepon gitu. Ya, ini salah satu contoh pamflet larangan bunuh diri dari pemerintah. Salah satunya ini ada di hutan gitu ya, salah satu hutan yang ada di Jepang. Inochi wa oya kara itadaita teisetsu na mono. Moichido shizuka ni ryoshin ya kyodai. Kodomo no koto o kangete mimashou. Hitori de nayamazu mazu sedang shite kudasai. Yang artinya hidup adalah hal penting yang diberikan orang tua kepada kita. Mari kita pikirkan kembali orang tua, saudara dan anak kita. Silakan berkonsultasi tanpa khawatir sendirian. Jadi intinya di tempat yang diperkirakan gitu yang banyak bunuh diri, pamflet-pamflet seperti ini sangat banyak gitu tersebar di mana-mana gitu yang disinyalir tempat untuk bunuh diri gitu oleh pemerintah. Lalu selanjutnya bunuh diri di Jepang kini gitu ya. Jadi menurut data dari Badan Kepolisian Nasional Jepang atau NPA, total kasus bunuh diri September 2020 ada 1.160 orang, 1.166 orang berjenis kelamin laki-laki, meningkat 0,4% pada September 2019 lalu. Sementara itu, untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 639 naik 27,5% dibanding di bulan yang sama tahun lalu gitu ya. Kota Tokyo menduduki puncak teratas dengan 194 kasus bunuh diri, diikuti Prefektur Saitama 110 orang, Aichi 109 orang, dan Kanagawa 90 orang. Terus NPA juga menyatakan bahwa jumlah bunuh diri secara nasional terus meningkat gitu selama 3 bulan berturut-turut sejak Juli 2020. Terus pejabat dari Kementerian Kesehatan Jepang juga mengatakan bahwa lonjakan bunuh diri ini diduga karena depresi, kecemasan gitu ya, disebabkan sama COVID-19 ini gitu. Karena pada saat COVID ini banyak kehilangan pekerjaan gitu ya, terus menderita kelelahan karena kurang atau terkurung gitu ya di rumah gitu karena kehilangan kontak tatap muka sama keluarga juga. Jadi intinya sih kayak seperti PSBB gitu. Tapi kan kalau PSBB di Indonesia kurang kurang begitu gimana gitu ya. Kalau di Jepang sendiri kalau PSBB diam di rumah ya udah diam di rumah gitu. Jadi banyak yang stres gitu ya. Terus lalu untuk kasus bunuh diri juga ya di Jepang itu lebih banyak kematiannya gitu ya. Jadi kasus bunuh diri itu lebih banyak gitu kematiannya dibanding meninggal karena COVID-19 gitu selama bulan Agustus sampai September 2020 gitu. Jadi selama tahun 2020 ada lebih dari 13.000 orang yang bunuh diri gitu. Sementara untuk total kematian COVID itu kurang dari 2.000 orang gitu. Jadi jelas sekali ini bedanya gitu ya. Jadi mati karena COVID itu hanya sedikit gitu dibandingkan dengan bunuh diri. Makanya bunuh diri itu sangat menjadi apa ya? Jadi PR pemerintah banget gitu. Seperti itu. Beberapa artis ya yang bunuh diri di tahun 2020 yang apa kita tahu gitu ya. Yang pertama itu ada artis Haruma Miura. Dia ditemukan meninggalnya pada Sabtu 18 Juli dia dengan cara gantung diri gitu ya. Penyebab kematiannya banyak di media sosial itu bahwa dia banyak apa ya dari keluarganya gitu, tekanan dari keluarganya. Lalu yang kedua ada Maria Hamasaki. Dia meninggalnya tanggal 28 Agustus 2020 di Tokyo gitu ya. Masalahnya bully dari netizen gitu karena pada saat dia keluar karena dia artis pada saat dia keluar nggak pakai masker gitu terus banyak netizen itu berkomentar jahat kepada dia gitu jadi penyebab meninggalnya itu karena malu gitu ya terus nggak tahan dengan komentar netizen gitu. Lalu yang ketiganya ada Yuko Takeuchi. Dia meninggal di usia 40 tahun, meninggalnya 17 September lalu. Dia apa ya karena bullying juga gitu nggak tahan bullying. Lalu yang keempat ada Hana Kimura.
Dia pegulat profesional, meninggalnya usia 22 tahun, meninggalnya pada Sabtu 23 Mei 2020. Dia juga sama karena bullying gitu. Jadi bullying ini sangat mempengaruhi mental gitu ya, walaupun dia pegulat, tapi tetap kalau masalah bullying mentalnya nggak ini gitu. Lalu ada Sei Ashina, kalau ini sama bullying juga, cuman dia meninggalnya itu di apartemennya gantung diri di daerah kawasan Tokyo. Jadi intinya dari kelima artis ini banyak sekali yang meninggal karena bullying gitu. Jadi bagaimana pengaruh bullying itu bisa sampai meninggal gitu. Padahal dia artis mempunyai mental bagus, tapi ketika dibully nggak kuat gitu. Ya, lalu selanjutnya Oshoshiki atau upacara pemakaman. Oshoshiki berasal dari kata sho dan shiki. Bisa bila dibuat dari arti secara terpisah, maka arti dari sho ini adalah mengubur dan shiki adalah upacara. Jadi shoshiki bisa diartikan sebagai upacara penguburan. Upacara pemakaman sebuah upacara yang berhubungan dengan penguburan, kremasi dari jenazah orang yang mati gitu ya. Terus meskipun di Jepang telah menjadi masyarakat yang sekuler saat ini ya, tapi 91% pemakaman dilakukan menggunakan upacara Buddha gitu. Jadi para kerabat itu kalau ada orang yang belum meninggal gitu ya, yang bisa dikatakan soro-soro gitu ya, soro-soro untuk meninggal. Jadi si para kerabat itu datang kepada kepada yang sakit itu langsung meminumkan air gitu ya, meminumkan air putih gitu ya. Itu sebagai momen Matsugo no Mizu. Jadi kita memberikan air putih terakhir gitu ya kalau udah ada yang soro-soro mau meninggal gitu. Kebanyakan rumah di Jepang juga mengutamakan tempat ibadahnya itu adanya Buddha gitu. Tapi ada juga yang apa sembayangnya di Shinto atau Kamidana gitu. Terus tempat sembayang juga seandainya ada yang meninggal itu ditutupi oleh kertas putih yang artinya itu untuk menjaga kemurnian jiwa orang-orang matinya gitu ya. Jadi sebuah kebiasaan yang disebut juga bisa dikatakan Kamidana Fuji gitu. Jadi setelah itu beres selesai, biasanya upacara ini berlangsung selama 2 hari penuh. Terjadi yang terdiri dari ada Suya sama Kokubetsu Shiki. Ya, selanjutnya ada Suya dan Kokubetsu Shiki. Suya merupakan upacara yang dilakukan sebelum jenazah dimakamkan gitu ya. Jadi pada kesempatan ini kerabat harus datang untuk melayat karena merupakan hari terakhir melihat jenazah tersebut gitu ya. Jadi jenazah juga harus menghadap ke utara. Upacara jenazah ini layaknya didandani gitu ya seperti manusia yang masih hidup gitu. Jadi untuk laki-laki sendiri pakai jas hitam, terus untuk wanita wanita ya menggunakan kimono gitu ya. Jadi jenazah sebelum dimasukkan ke peti mati sama halnya seperti eh, agama Islam, jadi dimandikan terlebih dahulu, dibersihkan semuanya gitu ya. Terus di Jepang juga terdapat tradisi gitu ya bagi pelayat itu harus memasuki rumah duka membungkukan gitu sembari mengatakan kono tabi wa gosuso sama des atau saya ikut berduka cita gitu dengan suara yang lembut perlahan gitu. Lalu pelayat pergi menuju ke tempat jenazah, lalu dia melantunkan doa. Setelah beres itu pelayat balik lagi dan membungkuk kepada keluarga halnya seperti tadi gitu ya. Langsung Kokubetsu Shiki. Untuk Kokubetsu Shiki ini merupakan hari terakhir upacara. Biasanya pada kesempatan Kokubetsu Shiki ini pelayat akan diberikan kain hitam atau putih yang akan diikatkan di lengan gitu. Lalu jenazah dibawa ke tempat kremasi menggunakan Reikyusha gitu ya atau Kyukyusha mobil jenazah gitu ya. Seperti itu. Terus untuk abunya sendiri dalam bahasa Jepang disebutnya Kosutsubung. Ya, lalu selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam Oshoshiki. Yang nomor satu adalah mengenakan pakaian yang pantas gitu. Jadi ketika kita mengunjungi pemakaman seseorang gitu ya, jadi hendaknya kita datang itu dengan menggunakan pakaian yang hitam polos gitu ya. Seperti contohnya seperti ini. Bila untuk laki-laki menggunakan setelan jas dengan kemeja berwarna putih disertai necktie atau dasi panjang berwarna hitam gitu ya. Terus untuk wanita itu biasanya menggunakan gaun hitam polos atau kimono juga. Jadi
Lalu untuk aksesorisnya yang diperkenankan dipakai itu tidak boleh yang berlebihan gitu karena bukan buat untuk ria gitu ya, untuk sombong, tapi pakai perhiasan yang sederhana atau cincin kawin juga nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sampai kelihatan ria atau kelihatan sombong sama orang lain. Untuk sepatu, tas, payung harus berwarna hitam juga gitu ya dan tidak berbau-bau mewah gitu. Untuk anak sekolah biasanya menggunakan baju seragam. Ya, untuk nomor duanya memberikan uang duka cita. Jadi tentunya sebelum kita mengunjungi pihak keluarga yang Oshoseki, kita harus memberikan uang bela sungkawa yang juga merupakan adat istiadat orang Jepang kepada pihak keluarga gitu ya yang ditinggalkan gitu. Memberikan uang itu amplopnya bisa disebut dengan kondeng gitu ya. Itu ditempatkan pada amplop putih khusus dengan pita hitam dan perak atau putih gitu ya di luar amplop yang disebut dengan konden bukuro seperti ini. Jadi jumlah yang diberikan itu beragam tergantung kisaran pemberiannya itu antara dari 3.000 yen sampai dengan 30.000 yen. Terus jangan pernah gitu ya kita memberikan uang dengan nominal ada angka empatnya gitu. Takutnya itu membawa malapetaka balik bagi keluarga yang ditinggalkannya gitu ya. Terus masalah nominalnya biasanya tergantung kita dekat atau enggaknya dengan jenazahnya. Kalau kita merasa dekat dengan jenazahnya bisa sampai 30.000 biasanya keluarga seperti itu. Tapi kalau yang di luar itu biasanya hanya 3.000 aja gitu ya. Terus pihak keluarga yang ditinggalkan itu akan memberikan tanda terima kasih atau yang disebut dengan kondeng gaisi. Jadi setelah kita memberikan uang tadi gitu ya, bakalan pada saat pulang bakalan diberikan balik si uangnya itu kondeng gaisi gitu dengan catatan itu adalah uang terima kasih gitu atas kehadiran sama kebaikan tamu masa-masa sulit selama masa-masa sulit gitu yang dilalui oleh keluarganya. Terus jumlah kondeng gaisi ini tentunya nggak akan sama dari apa yang diberikan, tapi setengahnya biasanya atau kurang dari jumlah kondeng yang diterimanya seperti itu. Ya, untuk nomor tiga sendiri di sini ada memperhatikan perilaku yang tepat. Jadi setiap manusia pasti memiliki rasa yang namanya rasa simpati ya atas sebuah kejadian yang terjadi gitu. Orang Jepang biasanya mengucapkan bela sungkawa seperti yang tadi saya ucapkan. Jadi mengucapkan konotabe wa gosuso sama des atau okuyami moshiagemas gitu. Jadi ketika itu biksu Buddha melantunkan doa di mana para tamu gitu atau yang hadir itu diharapkan untuk bisa mendengar dan juga merasa tenang gitu untuk si Buddha melantunkan doa gitu. Lalu bila nanti diajak makan atau diajak minum sama pihak keluarga diharapkan jangan menolak gitu karena itu bukan pesta gitu ya tapi pada saat kita makan pun itu mengenang si jenazah itu dulu pada saat hidup itu seperti apa gitu dan pada saat diajak makan atau minum diharuskan dan diwajibkan jangan menolak gitu. Ya, untuk selanjutnya ada tahap-tahap Suya dan Kuku Betsushiki. Yang pertama tahap Suya dulu. Kalau untuk tahap Suya, untuk nomor pertamanya mempersiapkan penerimaan. Jadi si panitia itu harus menulis nama dan alamat si peserta yang akan datang gitu ya sebagai tamu. Itu harus dicek nama kanjinya gitu karena kan di Jepang sendiri biasanya kanjinya berbeda tapi pengucapannya sama jadi harus dicek benar-benar sama alamatnya juga. Lalu nomor duanya memulai penerimaan. Biasanya 30 menit sebelumnya si tamu itu udah datang dan harus udah siap tempat duduknya di mana karena dikasih nomor juga. Lalu nomor tiga mulai acara. Biasanya kalau untuk mulai acara pada saat biksu datang ke tempat acara baru acaranya dimulai gitu. Langsung ada nomor 4 pelantunan doa dan pembakaran dupa. Biasanya pada saat ini biksu melakukan pembacaan doa lalu dikelilingi oleh keluarga di tengah-tengahnya tuh jenazahnya gitu. Jadi langsung ada pembakaran dupa yang bisa dikatakan pembakaran dupanya dikelilingkan gitu kepada semua orang. Lalu untuk nomor limanya penutupan upacara. Penutupan upacara setelah pembakaran dupa, biksunya udah mulai ngedoain, biksunya keluar dari tempat upacara, baru diartikan penutupan upacaranya itu selesai gitu. Lalu ada Kokubetsu Shiki untuk yang pertamanya persiapan, untuk persiapannya sama kayak Suya.
Lalu nomor duanya membuka penerimaan. Untuk membuka penerimaan pun sama kayak Suya gitu ya. Jadi si tamu itu 20 menit atau 30 menit sebelum datang itu harus sudah ada tempat duduknya gitu. Lalu ada mulai upacara, mulai upacaranya sama kayak Suya gitu ya. Jadi pembacaan doa, terus pembakaran dupa juga gitu. Tapi hanya pihak keluarga saja gitu yang pembakaran dupa. Lalu ada inti acara. Untuk inti acaranya sama seperti Suya juga. Jadi ada pelantunan doanya juga gitu. Terus ada pembakaran dupa lagi gitu. Lalu nomor limanya pembakaran dupa. Kalau nomor lima ini pembakaran dupanya bersama yang ngelayat gitu. Yang ngelayat pun sama gitu. Ngebakarin dupa gitu dan mendoakan agar si jenazahnya itu tenang gitu. Lalu nomor 6 penutupan acara dan proses pertemuan terakhir. Di nomor 6 ini biasanya si biksunya itu nggak langsung keluar ya, cuman si biksunya itu ngasih tahu kepada keluarganya bahwa ini tempat pertemuan terakhir, kalian bisa melihat muka si jenazahnya gitu. Setelah beres pertemuan acara terakhir ini adalah pertemuan yang apa ya, bisa dikatakan paling sedih lah. Setelah kita ngelihat terakhir, baru si peti matinya itu dipaku gitu ya. Setelah itu ada pembakaran mayat. Setelah beres pertemuan terakhir yang tadi, si peti matinya itu dibawa ke tempat kremasi, baru dikremasi pembakaran mayat gitu ya. Setelah pembakaran mayat seperti itu, biasanya si keluarga itu menunggu di ruang tamu, di ruang di ruang tunggu lah, di ruang tunggu kremasi gitu. Jadi pada saat itu keluarganya pun ngobrol gitu ya, ini gimana acara selanjutnya, seperti apa, gimana gitu. Lalu ada nomor 8 pengambilan tulang. Jadi si pengambilan tulang ini dilakukan oleh tim kremasi. Setelah beres itu tulang sama abunya itu dipisah, tulangnya dimasukin ke pot buat tulangnya juga sama. Terus si abu kremasinya pun sama gitu dipisah-pisahin. Lalu ada pengembalian tulang. Ini pengembalian tulangnya itu dilaksanakan oleh tim pihak kremasi ke keluarganya. Terus sambil berkata bahwa di dalam itu tidak ada abu yang tersisa dan tulang yang tersisa gitu. Lalu ada Soujing Otoshi. Biasanya ini Soujing Otoshi itu setelah beres Kokubetsu Shiki sama Suya, yang terakhir itu ada acara makan malam gitu yang diselenggarakan sama tim pihak apa yang meninggalnya gitu ya, sama keluarga yang ditinggalkan. Biasanya itu kita tidak boleh nolak gitu. Jadi ada biksu semuanya yang ikut serta dalam acara Suya sama Kokubetsu Shiki bakalan ada acara makan malamnya seperti itu. Ya, untuk kesimpulannya, berdasarkan rangkuman yang telah saya buat gitu ya di PPT ini, maka dapat disimpulkan bahwa bunuh diri di Jepang itu adalah salah satu masalah terbesar bagi negara Jepang gitu ya. Masyarakat Jepang sendiri sangat memegang teguh rasa malu, pengabdian, jadi pride-nya itu terlalu gitu ya. Jadi masyarakat Jepang sendiri jika terjadi sesuatu, salah satu jalan keluarnya untuk mengakhiri masalahnya dengan cara ya bunuh diri gitu ya. Makanya orang Jepang ya seperti itu. Upacara pemakaman di Jepang sangat membutuhkan biaya yang cukup mahal, dikarenakan tanah di Jepang itu sangat mahal gitu ya, dengan adanya proses-proses tadi seperti Suya, Kokubetsu Shiki gitu ya, yang harus dilakukan sehingga biaya semakin membengkak. Tapi proses tersebut sudah menjadi turun-temurun sehingga sudah menjadi sesuatu yang normal gitu ya, yang harus dilakukan gitu ya. Terus pemerintah sendiri juga jika salah satu warganya tidak mempunyai biaya, maka akan dibantu untuk proses pemakaman dan membutuhkan biaya yang banyak juga gitu. Jadi pemerintah ikut membantu juga. Terus saya ada salah satu quotes juga, upacara pemakaman adalah sebuah ajang pertemuan dan perpisahan ketika semua saudara berkumpul dan mengenang seseorang yang meninggalkan kita. Sani 2006. Ya, sekian PPT dari saya. Domo arigatou gozaimashita. Ini untuk daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.